Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julio Fahrian dari kelas F, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas asas manajemen yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdia, SAPMAP, yaitu menjelaskan tentang perencanaan yang pernah dibuat. Di video kali ini saya akan menjelaskan perencanaan saat saya akan melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Dalam proses perencanaan kali ini saya akan menggunakan metode 5W dan 1H dengan juga metode SMART. Oke, elemen yang pertama ada what. Dalam elemen what ini, kegiatan apa sih yang saya lakukan? Kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Setelah itu ada elemen who, yaitu adalah siapa saja yang mengikuti pendakian ini. Yang mengikuti pendakian ini berjumlah 8 orang, yaitu teman-teman saya dan termasuk saya. Setelah itu ada elemen where, yaitu di mana kita melakukan pendakian. Jadi kita melakukan pendakian di Gunung Merbabu melalui Via Selo yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah itu ada when, yaitu kapan si pendakian ini dilakukan. Jadi kami melakukan pendakian ini pada saat liburan setelah kelulusan kelas 9. Setelah itu ada why, yaitu kenapa melakukan pendakian tersebut. Jadi pertama saya melakukan pendakian karena saya suka dengan kegiatan-kegiatan yang ekstrim. Selain itu saya juga ingin refreshing setelah mengikuti rangkaian acara kelulusan kelas 9. Lalu ada how. Dalam metode how ini bagaimana sih kita melakukan pendakian tersebut? Jadi pertama-tama sebelum melakukan pendakian kita menghubungi dahulu base camp di Via Selo dan kita menanyakan apakah jalur pendakian tersebut dibuka atau tidak. Setelah kita mendapat konfirmasi, kami mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan seperti carrier, matras, tenda, sepatu, dan yang lain-lain. Lalu setelah itu kita menghitung estimasi biaya yang akan ditempuh dan juga jarak yang akan kita tempuh. Lalu juga kita tidak lupa menyiapkan fisik agar kita tetap sehat dan fit selama pendakian dan selama perjalanan ke sana. Setelah sampai di sana kita mendaftar, dan setelah kita mendaftar di base camp lalu kita memulai perjalanan pendakian dan kita akhirnya menuju puncak. Selain itu kami juga menggunakan metode SMART, yaitu ada specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Di metode spesifik ini kami memiliki tujuan yang jelas, yaitu melakukan pendakian, yaitu dengan menyiapkan peralatan dan lain-lain. Setelah itu ada measurable. Measurable ini adalah dapat diukur tingkat keberhasilannya. Jadi kami mengukur tingkat keberhasilan ini dengan merujuk pada progres-progres yang kita lakukan, seperti menyiapkan barang-barang diperlukan, melakukan persiapan fisik, melakukan persiapan biaya, dan juga kita menyiapkan waktu yang akan dibutuhkan untuk pendakian. Lalu ada achievable, yaitu tujuan kami itu bukan hanya angan-angan belaka dan bukan cuma rencana-rencana, tapi juga kita bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Setelah itu ada realistik, yaitu kenyataan, menjadi kenyataan. Jadi tujuan kami akan menjadi kenyataan apabila kita melakukan persiapan yang tepat dan tidak hanya memiliki niat, tapi kita juga punya tindakan-tindakan untuk melakukan pendakian tersebut. Yang terakhir ada metode time. Jadi kita berangkat dari pos 1 itu pagi jam 8, lalu kita sampai di Sabana 2 sekitar 8 jam perjalanan. Lalu kita istirahat hingga subuh, dan setelah subuh kita mulai naik ke puncak dengan perjalanan kurang lebih 2 jam, dan kita akhirnya mencapai puncak Kenteng Songo. Ya, dengan menggunakan metode 5W 1H dan juga metode SMART tadi, alhamdulillah kami berhasil mendaki Gunung Merbabu walaupun melewati rintangan yang cukup berat dan tanjakan-tanjakan yang banyak. Dan berikut adalah bukti foto saya ketika berada di Gunung Merbabu. Di dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua hal pasti bisa kita lakukan asalkan kita memiliki kerja keras. Lalu kita juga memiliki niat. Tidak hanya niat, kita juga harus melakukan hal tersebut dengan tindakan dan kesadaran yang ada. Pasti suatu hal itu akan bisa kita capai asalkan kita juga mau bersungguh-sungguh dan memiliki ketekunan dan juga perencanaan yang baik dan juga matang. Mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.